Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Bahmi Febriadi. Saya mahasiswa semester 2 program studi S1 PJJ Informatika. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pakar untuk dosen pembimbingnya Ibu Cian Ramadona Hassoltin, Eskom Mkom. Nah, eh, di sini saya akan menyelesaikan dengan judul ujian akhir semester presentasi jawaban UAS. Nah, kita lihat pada slide pertama, yaitu soal studi kasus algoritma Kners-Nickborn atau KNN. Yaitu diberikan data training berupa dua atribut bad dan good untuk mengklasifikasikan sebuah data apakah tergolong bad atau good. K sama dengan 3. Berikut ini adalah contoh datanya. Nah, di sini ada tabel X, tabel Y, dan kategori. Nah, pada ujung tabel kategori itu ada tanda tanya. Maka jika diberikan data baru yang akan kita klasifikasikan yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Jadi termasuk klasifikasi apa data baru ini? Bad atau good? Nah, dari soal studi kasus ini, maka untuk jawabannya, yaitu yang pertama, kita tentukan dulu nilai K-nya. Di manakah sama dengan 3? Nah, sesuai dengan pertanyaan soal tadi, ini ada nilai K di manakah sama dengan 3. Kemudian, untuk langkah duanya, kita hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan atau training. Hitung jarak ke masing-masing data. Nah, di sini yang pertama ada data X. Tadi dengan sesuai soalnya 7 dan Y 6. Nah, untuk kelasnya kelas bed. Kemudian hitung jarak ke 3 antara X dan Y-nya 3 dengan 5. Maka kita masukkan data X ke Y tadi. Yang pertama ada itu data 3 min 7 eh, X min Y. Kemudian dalam kurung pangkat 2 ditambah 5. Itu tadi X-nya, Y-nya dikurang Y yang di sini kurang 6 terkurung pangkat 2 kemudian sama dengan jadi 3 dikurang 4 itu 3 kurang 7 itu kan 4 4 kod pangkat 2 jadi 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 dan yang 5 kurang 6 itu min 1 pangkat 2 maka tetap 1 maka 16 ditambah 1 sampai dengan 7. Nah, kemudian untuk 2 sama rumusnya 3 kurang 6 terkurung pangkat 2 ditambah 5 kurang 6 pangkat 2 sampai dengan 9 plus 1 sampai dengan 10. Kemudian 6 dan 5 Y-nya 3 kurang 6 pangkat 2 plus 5 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 9 plus 10. 9 plus 0. Maka sama dengan 9. Nah, seterusnya sampai dengan nomor 6. Nah, maka hasilnya untuk nomor 1 itu hasilnya 17, nomor 2 itu hasilnya 10, nomor 3 itu hasilnya 9, nomor 4 itu hasilnya 8, nomor 5 hasilnya 2, dan nomor 6 hasilnya 10. Nah, kemudian um, kita lanjut di langkah 3. Nah, langkah 3 ini
urutkan jarak yang terbentuk, urutkan jarak yang terbentuk atau urut naik dan tentukan jarak terdekat sampai urutan ke K. Dataset diurutkan berdasarkan jarak dengan urutan ascending. Nah, yang tabel tadi di langkah 2 kita masukkan di langkah ketiga ini. Nah, rumusnya sama. Itu X, Y, jarak ketiga. Kemudian kita hitung jarak terkecilnya. Dari yang terkecil sampai jarak yang terbesar. Nah, untuk yang tabel pertama ini, jarak terkecilnya itu urutan 6. Karena urutan yang paling besar hasilnya. Kemudian apakah dia termasuk eh nest care nurse neighbor ataukah? Kemudian apakah dia masuk kategori nurse neighbor? Nah, tadi karena eh, untuk hasil K-nya itu sama dengan 3, maka otomatis hanya 3 yang jarak terkecil. Maka dari keenam tabel ini, maka disimpulkan jarak terkecil itu ada 3. Nomor ini, ya ini 3 terkecil sampai terbesar. Urutan nomor hasilnya yang ada 9, 8, dan 2. Maka urutan pertama itu termasuk nurse snackboard itu ada 3. Kemudian kita cek juga kategori yang nurse snackboardnya. Snackboard yang kategori untuk kabel 6, 6 X-nya 6, Y-nya 5 itu jarak kecilnya 3. Kemudian dia masuk kategori nurse snackboard. Kemudian kalau snackboardnya itu tadi sesuai dengan tabelnya jelek. Kemudian X-nya 1, Y-nya 3. Dengan kita rumus tadi jarak ke 3 dengan 5, pengurangan dan pangkat tadi hasilnya 8. Ya, jarak katanya di urutan kedua. Kemudian dia termasuk dalam snackboard. Jadi 3 besar tadi. Kemudian kategori nurse-nya sesuai dengan tabel tadi masa termasuk good. Kemudian jarak X dengan Y-nya dengan rumus jarak tadi hasilnya maka 2 sama dengan 2. Maka jarak terkecilnya itu urutan yang pertama. Kemudian dia termasuk juga kategori snackboard 3 terbesar. Kemudian dia masuk kategori nurse snackboard itu kategori baik. Kemudian lanjut langkah keempat. Setelah kita dapatkan 3 urutan tadi terkecil, maka kita pasangkan yang bersesuaian. Jadi ada 3 data yang paling dekat, yaitu data 6,5, kemudian 1, X-nya 1, Y-nya 3, dan X-nya 2, Y-nya 4. Kemudian setelah dapat eh, 3 data tadi, angka terakhir yaitu cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga dekat tersebut dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas yang dievaluasi sehingga diperoleh double good tadi. Good-nya sama dengan 2 dan bad-nya sama dengan 1. Dengan voting maka diperoleh bahwa data X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Nah, kita lihat tadi tabel yang tadi itu langkah 5-nya. Data M 5 dengan X1 dengan 2 dengan 4. Kita lihat tabel tadi. Nah, ini kan ada 6 dengan 5, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Yang ini ya. Ini 6, 5, 1, 3, 2, 4. Maka yang untuk tabel X 6 dengan 5 itu tabel kategori harusnya buruk, dan untuk 1, 3 itu baik, dan untuk 2, 4 itu baik juga. Nah,
ini dari nah itu tadi. Maka diperoleh 2 good dan 1 bad. Ini. Dengan voting maka diperoleh X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Termasuk kategori good. Maka berdasarkan perhitungan kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan algoritma Kernel-Snake-Ball dengan K itu sama dengan 3, maka data baru itu diklasifikasikan sebagai data good atau data yang baik. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk jawaban nomor 1. Mudah-mudahan jawaban itu sudah benar eh, dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem pakar. Nah, cukup sekian. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya ini masih kurang dipahami oleh teman-teman mahasiswa maupun Ibu dosen Bu Cian. Lagi mohon maaf apabila kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.